Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazila Khairunisa dari kelas 10D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. Sebelumnya, apakah dari kalian ada yang pernah mendengar apa itu produk informatika? Bagaimana aspek ekonomi dan hukum yang dimiliki produk informatika? Mari kita simak penjelasan berikut. Materi yang akan saya sampaikan ini berjudul Aspek Ekonomi dan Hukum dari Produk Informatika. Apa itu produk informatika? Mengutip catatan The University of Edinburgh, dijelaskan bahwa informatika merupakan studi struktur perilaku dan interaksi dalam sistem komputasi. Dengan begitu, studi ini memuat prinsip perancangan serta pengembangan melalui pemikiran komputasional. Pemikiran tersebut kerap diistilahkan berpikir komputasional atau computational thinking. Sementara itu, produk hasil olahannya disebut produk informatika. Produk informatika merupakan hasil buah pikir atau karya intelektual manusia, seperti halnya buku atau karya lainnya. Aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. Produk informatika ternyata diciptakan dengan meliputi dua aspek, yakni aspek ekonomi dan aspek hukum. Sebagai suatu produk, terdapat nilai atau aspek ekonomi yang terkandung di dalamnya. Selain itu, ada juga aspek lain dari produk informatika, berupa hukum. Lalu, apa saja aspek ekonomi dan hukum produk informatika? Mari kita simak. Yang pertama, ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi adalah aspek geografi sosial yang berkaitan dengan hal-hal ekonomis. Aspek ekonomi itu sendiri membahas tentang bagaimana perusahaan berkembang yang tentunya impact-nya positif terhadap pendapatan yang diperoleh. Bukan hanya itu, sumber daya manusia atau SDM juga harus sesuai dengan keadaan tempat memulai sebuah usaha, karena peningkatan ekonomi berpengaruh terhadap hal tersebut. Dalam aspek ekonomi, produk informatika mengalami perkembangan yang signifikan, mulai dari penemuan pertama komputer. Seiring waktu, nyatanya teknologi yang memanfaatkan ilmu informatika juga bertambah. Salah satunya komputer. Produk ini awalnya diciptakan dengan berbagai macam kekurangan. Sekarang, komputer sudah banyak varian dengan spesifikasi-spesifikasi tertentu yang dibuat demi menyamankan konsumen atau pengguna. Selain komputer, ada smartphone. Berkat perkembangan itu, kita dapat menggunakan HP bukan hanya untuk berkomunikasi, tetapi juga untuk bermain game, memperoleh informasi, membaca berita, buku, komik, hingga untuk sarana bertransaksi. Produk informatika dari aspek ekonomi. Yang pertama, komputerisasi dan digitalisasi atas pencatatan. Penggunaan aplikasi pencatatan penjualan yang mudah di-download bagi para kasir atau pengusaha. Yang kedua, komputerisasi dan digitalisasi penjualan. Pembeli dapat melakukan pembelian barang melalui aplikasi website dan laman internet lain dari sebuah toko. Misalnya, melakukan pembelian barang melalui official store di Shopee. Yang ketiga, komputerisasi dan digitalisasi pembayaran. Pembeli dapat membayar menggunakan uang non-fisik atau elektronik, misalnya menggunakan e-money, GoPay, OVO, dan lain-lain. Bentuk perubahan karena produk informatika dari aspek ekonomi. Yang pertama, semakin baru produk informatika, maka harganya semakin mahal. Kedua, semakin lengkap kemampuan dan fitur suatu produk informatika, maka harganya juga akan semakin mahal. Yang ketiga, produk informatika yang mudah dan nyaman digunakan akan memiliki value lebih tinggi dan banyak dibawakan. Contohnya Instagram, YouTube, WhatsApp, dan TikTok. Yang keempat, produk informatika modern memberikan solusi dari permasalahan bidang ekonomi serta menggantikan bentuk transaksi konvensional. Contohnya adalah toko online, e-commerce, layanan pay later, dompet digital, dan QRIS. Yang kelima, banyak perusahaan rintisan atau startup yang berbasis
pada penyediaan layanan informatika. Selanjutnya ada aspek hukum. Pengertian dari aspek hukum dalam bisnis sendiri adalah kaidah yang tugasnya mengatur segala hal tentang tata cara pelaksanaan dalam aktivitas keuangan, perdagangan, dan industri yang berkaitan dengan pertukaran barang dengan uang, produksi maupun jasa atau layanan. Aspek hukum informatika adalah kumpulan peraturan yang mengatur penggunaan TIK dalam masyarakat. Produk informatika memiliki aspek hukum berdasarkan hak kekayaan intelektual. Produk informatika merupakan hasil buah pikir atau karya intelektual manusia, seperti halnya buku atau karya lainnya. Oleh karena itu, produk informatika harus dihargai sebagai salah satu hak kekayaan intelektual. Perlu ditekankan bahwa melakukan pembajakan perangkat lunak itu tindakan melawan hukum. Untuk dapat memahami hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan terhadap suatu perangkat lunak, kita perlu melihat jenis lisensi apa yang disediakan oleh pembuat perangkat lunak tersebut. Penggunaan suatu perangkat lunak tanpa lisensi dapat dianggap pelanggaran atas hak eksklusif pemilik menurut hukum hak cipta atau kadang paten, dan dapat membentuk pemilik menuntut pelanggarannya. Pelanggaran persyaratan lisensi bergantung pada lisensinya dapat menyebabkan pengakhiran lisensi dan hak pemilik untuk menuntut pelanggarannya. Lisensi dapat dianggap sebagai sebuah perjanjian hukum yang resmi antara pembuat perangkat lunak yang menyediakan lisensi tersebut atau lisensor dan pihak pengguna perangkat lunak yang menerima lisensinya atau license. Jenis-jenis lisensi perangkat lunak. A. Lisensi komersial. Lisensi komersial adalah lisensi yang bersifat paling efektif atau mengikat sesuai namanya. Lisensi ini biasanya diterapkan untuk perangkat lunak yang berbayar. Dalam penggunaannya biasa terdapat berbagai peraturan yang mengatur hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh pengguna selama masa pemakaiannya. Misalnya, hanya boleh menginstalasi dalam jumlah tertentu atau pada perangkat tertentu. Tidak boleh memperbanyak atau menggandakan perangkat lunak di luar yang telah disepakati. Tidak boleh mengubah kode program atau perilaku perangkat lunak di luar metode yang diperbolehkan, dan lain-lain. Contoh dari lisensi komersial yaitu sistem operasi Windows dari Microsoft. B. Lisensi gratis atau freeware. Perangkat lunak berlisensi freeware adalah perangkat lunak gratis yang dapat digunakan oleh pengguna secara penuh fitur-fitur di dalamnya. Selain itu, bagian-bagian plugin-nya pun juga bisa diperoleh secara cuma-cuma lewat website resminya. Meskipun perangkat lunak tersebut disediakan secara gratis, bukan berarti tidak ada batasan yang diatur dalam lisensi. Misalnya, meskipun sebuah perangkat lunak berlisensi gratis, tetapi mungkin tidak memperbolehkan pengguna untuk mendistribusikan ulang perangkat lunak tersebut atau mengubah kode programnya. Contoh perangkat lunak berlisensi freeware dapat Anda dapatkan pada browser seperti Mozilla, Opera, dan Google Chrome. Aplikasi chat seperti Line dan WhatsApp juga termasuk dalam lisensi ini. C. Lisensi open source. Lisensi open source merupakan lisensi yang diciptakan untuk kepentingan umum. Lisensi open source adalah lisensi yang memperbolehkan penggunanya untuk menggunakan perangkat lunak tersebut serta dapat melihat, mengubah, dan mendistribusikan kode sumber program yang digunakan untuk membuat perangkat lunak tersebut. Dengan menggunakan lisensi ini, penulis perangkat lunak dapat membagikan kode produk yang dibuatnya agar dapat ditingkatkan oleh orang lain sehingga dapat menimbulkan kolaborasi atau kerjasama untuk membangun sebuah perangkat lunak berkualitas dan dapat digunakan oleh khalayak umum secara gratis tanpa berbayar. Contoh dari software open source sendiri adalah Linux, Ubuntu, dan Notepad. D. Lisensi domain publik merupakan lisensi dengan peraturan paling bebas dibandingkan lisensi lainnya. Domain publik hak cipta merujuk kepada kumpulan ciptaan yang tidak dibatasi oleh hak cipta pada suatu yurisdiksi tertentu.
Suatu ciptaan dapat menjadi bagian dari domain publik karena persyaratan hak cipta yang berlaku telah kadaluarsa. Pemegang hak cipta melepaskan hak cipta pada ciptaannya dengan perangkat seperti CCO atau karena ciptaan tidak memenuhi standar penerapan hak cipta. Karena domain publik tergantung pada hukum hak cipta yang berlaku pada suatu wilayah tertentu. Suatu karya kadang dapat dianggap berada dalam domain publik dalam suatu yurisdiksi, namun tidak pada yang lain. Contoh perangkat lunak domain publik yaitu Linux yang merupakan sistem operasi paling populer di dunia, PeerTube, platform video berbasis peer-to-peer, Mastodon sebagai klien media sosial. Keuntungan lisensi pada perangkat lunak. Lisensi pada perangkat lunak sangat menguntungkan bagi programmer atau pengembang perangkat lunak. Kenapa bisa demikian? Dengan adanya sebuah lisensi, programmer atau pengembang memiliki power dan hak milik atas hasil karyanya sendiri agar tidak disalahgunakan oleh orang lain demi mendapat keuntungan pribadi. Dengan kata lain, hal ini juga menjamin keamanan dari suatu software sehingga Anda sebagai pengguna harus membeli lisensi tersebut untuk bisa menggunakannya. Adanya lisensi pada software ini semata-mata untuk melindungi serta menghargai hasil karya orang lain. Dengan diaturnya lisensi pada undang-undang membuat baik pengembangan software maupun programmer merasa diuntungkan dan tidak was-was lagi dengan aksi pembajakan yang ada. Dampak positif aspek hukum, yaitu yang pertama membantu menguatkan supremasi hukum, kedua membantu meningkatkan sistem demokrasi yang dijalankan rakyat, ketiga meningkatkan tuntutan dilaksanakannya hak asasi manusia, keempat membantu menyiarkan kebijakan dan aturan dari pemerintah pada rakyat secara luas, yang kelima menguatnya regulasi hukum, keenam memperketat pengaturan berlandaskan hukum, yang ketujuh mempermudah masyarakat memperoleh informasi mengenai hukum, yang kedelapan membantu terkuaknya kasus yang merugikan, misalnya kasus kejahatan yang menjadi viral dan mendapat dukungan masyarakat, yang kesembilan media bagi rakyat untuk menyampaikan suara terhadap kinerja lembaga hukum, dan terakhir, membantu merekam dan menyimpan suatu perkara untuk dijadikan alat bukti hukum. Lalu ada juga dampak negatif aspek hukum, yaitu banyak muncul kabar bohong atau hoax yang merugikan, munculnya berita yang bertujuan adu domba antar golongan, munculnya tindakan anarkis yang dilakukan masyarakat, mengikis sikap toleransi antar umat beragama yang memicu kekerasan, meningkatkan tindakan kejahatan dunia maya seperti peretasan dan pencurian data, muncul kasus perundungan siber dan cyberbullying, banyak terjadi pelanggaran hak cipta, banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia di media sosial, munculnya kasus predator anak, yaitu orang dewasa yang suka mengincar anak-anak untuk diculik karena marak orang tua mengunggah foto anak mereka di sosial media. Dan yang terakhir, maraknya kasus penipuan berbasis online. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.